Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta diberi umur yang panjang, serta tentunya masih ditakdir kita masih dapat menuntut ilmu. Jadi ini satu anugerah yang patut kita syukuri, bahwa di tengah masa pandemi yang masih terbatas ini, kita masih diberi kesempatan, kita masih dipermudah dalam hal menuntut ilmu. Memang kalau kita mencari kelemahan, kekurangannya banyak, tapi sudah tidak sepantasnya kita kemudian melalaikan beberapa hal yang baru yang kita dapatkan dari masa pandemi ini. Tentu kita tidak membayangkan dulu bahwa kita akan mengalami pembelajaran jarak jauh, tapi pada kenyataannya kita saat ini ada, dan kita sudah mulai terbiasa. Jadi ada banyak hal yang mungkin itu tidak akan kita alami jika tidak dalam masa pandemi. Mungkin ada beberapa ilmu yang tidak akan muncul ketika di masa-masa normal. Jadi apapun yang kita alami saat ini ya kita syukuri saja. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dasar pembelajaran akidah akhlak di MI dan MTS. Namun seperti biasa, langkah baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan baca doa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin kita sudah berbicara akidah akhlak. Maka hari ini kita mulai sedikit mengerucut, yaitu kita berbicara tentang pembelajaran akidah akhlak. Dan utamanya adalah hal dasarnya apa toh? Kenapa kok kalian nanti sebagai guru agama itu harus mengajarkan akidah akhlak? Atas dasar apa? Bahasanya begitu. Oke, jadi ada keputusan Menteri Agama tahun 2019 nomor 183 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Jadi ketika kalian ada di PAI, maka sebenarnya tanggung jawab yang akan kalian emban nanti adalah Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi PAI itu lingkupnya 4 ini. Jadi kalau besok kalau kalian disuruh ngajar akidah akhlak, ya jangan protes, jangan merasa bukan bidang saya Pak, itu PAI saya. Ya PAI itu akidah akhlak juga masuk. Jadi jadi orang yang terlalu lugu atau apa itu. Saya PAI Pak, bukan akidah akhlak. Loh iya, PAI itu isinya 4 ini. Jadi begitu ya. Nah, acuan yang digunakan yang paling terbaru itu yang 2019 yang akan saya sedikit bahas, karena gimana ya, pembahasan kebijakan-kebijakan di dalam sekolah, di dalam pendidikan itu memang tidak ada habisnya. Artinya kebijakan yang kalian hadapi sekarang dengan yang saya hadapi ketika S1 dulu itu beda. Dan itu harus kalian ingat. Maka jangan
terlalu terpaku dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang. Tetap ditaati, tapi jangan terpaku dengan itu. Karena bisa jadi nanti kalian ketika lulus dari S1 itu kebijakannya sudah berubah. Nah, itu tidak usah kaget. Jadi kita pahami apa yang ada sekarang sambil kemudian belajar untuk menyambut yang akan datang. Prinsipnya begitu. Gitu ya. Oke, jadi 4 ini. Jadi jangan salah paham. Kalian sebagai PAI, guru PAI itu punya misi Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, menarik di KMA nomor 83 2019 ini disebutkan ada tantangan internal bagi PAI dan tantangan eksternal. Oke, kita ke yang internal dulu. Jadi ada tantangan bagi PAI, yang artinya ini menantang kalian sebagai calon-calon guru PAI. Apa itu? Yang pertama, belum tercapainya secara masif tujuan pendidikan khususnya beriman dan bertakwa. Memang tujuan ini standar penilaiannya itu kan sulit. Bagaimana kita bisa menilai keimanan seseorang dan kebertakwaan? Tapi dalam hal ini tentu yang kemudian dimaksud belum tercapainya ini adalah akhlak. Jadi kemarin kita bicara kalau akidahnya bagus, imannya bagus, ketakwaannya bagus, itu nanti akan tercermin dari sikap. Nah, kalau sekarang dikatakan sekarang era dekadensi moral, itu kemudian bisa menandakan jangan-jangan PAI-nya gagal ini dalam menjalankan tugas pendidikan, kemudian dalam mencapai tujuannya belum tercapai. Nah, ini jadi memang belum tercapai secara masif itu ya merata. Bahasanya apa ya saya membahasakan dalam konteks pendidikan yaitu belum tercapai secara merata atau ya. Jadi itu kemudian pembelajaran PAI secara umum masih pada tataran pengetahuan, belum menjadikan agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik salah spiritual dan salah sosial. Ada banyak faktor yang bisa kita lihat. Salah satunya mungkin faktor pemberian jam. Bagaimana bisa menjadi pedoman, bagaimana bisa menghayati, kemudian kalau kemudian 1 minggu saja hanya diberi beberapa jam. Yaitu kalau kita mau menganalisa, tapi yang pasti ini tantangan loh ya. Kalian nanti juga harus tahu betul tantangan kita itu apa. Salah satunya adalah jangan hanya menyampaikan secara pengetahuan, secara kognitif, tapi bagaimana bisa menjadikan peserta didik kalian nanti jadi orang yang benar-benar bertakwa, kemudian saleh secara spiritual dan saleh secara sosial. Jadi berhasil menjalankan perintahnya sebagai Abdullah dan merintahnya sebagai Khalifah. Di sisi lain, kecenderungan pola kehidupan bangsa ekstrem tekstualis, sekuler, liberalis telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi kita itu dihadapkan pada 2 kutub yang sama-sama ekstrim. Ekstrim kanan itu kemudian dia radikal sekali dalam beragama, dia eksklusif sekali. Kalau bukan kelompok dia ya enggak. Tapi ada juga sekuler liberalis. Ini terlalu kebablasan. Dilegalkannya semisal penyuka sesama jenis, kemudian dilegalkannya aborsi semisal. Itu kemudian atas dasar ini hak asasi manusia. Nah, itu kan berarti sekuler liberalis. Jadi yang satu itu begitu eksklusif, jadi sangat kencang, artinya sangat kaku, tapi yang satu terlalu lentur. Nah, kita harus ada di posisi tengah sebenarnya. Nah, ini harus kalian pahami bahwa sekarang kita mendapat 2 tantangan dari ekstrim tekstualis yang melihat segala sesuatu berdasarkan teks. Al-Quran yang dipahami teks, tapi tidak mencoba melihat makna terdalam. Di satu sisi kebalikannya itu terlalu liberal, terlalu bebas, ada free will, kebebasan berkehendak dan seterusnya. Nah, itu
Jadi ini tantangan internal dari dalam lah ya. Kalian harus pahami betul. Tantangan eksternal, semakin menguatnya paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragama khas Indonesia yang moderat, toleran, dan membudaya. Jadi begitu era globalisasi itu dibuka, itu semuanya terhubung. Ada plusnya, ada minusnya. Minusnya kalau satu negara itu tidak kuat dalam hal kebudayaannya, maka dia bisa disusupi budaya bangsa lain. Inilah yang kemudian yang menjadi tantangan pendidikan agama Islam. Kita tahu kasus bom bunuh diri semisal itu tidak pernah benar-benar hilang. Sekarang kayaknya tidak ada, tapi nanti pasti ada lagi. Kemudian kekerasan antar umat beragama mungkin belakangan tidak terlalu terdengar, tapi itu masih menjadi sesuatu yang ancaman. Karena apa? Transnasional itu ya karena adanya globalisasi itu. Nah, kemudian isu terkait dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, terbuka akses pendidikan secara global. Ini juga tantangan. Kita bisa tidak mempertahankan kebudayaan kita di tengah serangan budaya dari luar. Dari segi sekolah saja sebenarnya kita itu sudah terasuki kemasukan budaya pendidikan luar. Iya, karena sistem klasikal, sistem kelas, kemudian itu sudah bergeser sebenarnya. Meskipun ya penting masih ada sekolah gitu aja, tapi tidak menutup kemungkinan budaya-budaya kita akan hilang ketika kita tidak mempersiapkan semacam tameng. Nah, itu lingkungan hidup juga menjadi penting. Jadi ingat ya, PAI itu sebagai seorang guru PAI pendidikan agama Islam itu harus paham betul dan sampaikan ke peserta didik bahwa kita punya tugas secara sosial, kita punya tugas secara individu, kita punya tugas sebagai Abdullah, kita juga punya tugas sebagai Khalifatullah. Sehingga implementasi dari tugas sebagai Khalifatullah itu adalah menjaga lingkungan hidup, harusnya begitu. Nah, tapi ini menjadi sesuatu yang ya kita lihatlah dunia saat ini seperti apa. Nah, itu kan salah satunya kan berbicara tentang lingkungan hidup. Jadi PAI harus bicara ini juga. Era disrupsi, ciri ketidakpastian, kerumitan, semuanya diserba tidak pasti sekarang. Termasuk dalam hal pendidikan agama Islam. Begitu ya. Ini tantangan eksternal dari luarnya itu. Nah, ini perlu saya sampaikan juga karena ini juga terdapat di KMA tadi, 5 pilar pengembangan pendidikan kemadrasahan. Jadi ya sebenarnya proyeksi PAI itu bukan di madrasah ya, tapi di SD, ya di madrasah juga sih. Jadi memang ada misi mengembangkan pendidikan madrasah di dalam KMA itu. Harus ada 5 pilar yang dijunjung di dalam pengembangan pendidikan madrasah. Jadi madrasah itu harus tetap memiliki ciri yang berbeda dengan pendidikan yang lain, yang umum yang non madrasah. Ya, salah satunya keagamaan, itu menjadi penting. Itu tentu tidak bisa ditawar. Madrasah itu kan dia memang afiliasinya ya memang agama. Coba ditanya orang tua mengapa menyekolahkan di madrasah, ya salah satu alasannya ya agama. Maka dalam mengembangkan madrasah prinsip keagamaan harus tetap dijaga. Wah ini kalau seperti ini nanti dapat bantuan Pak, ya jangan begitu. Kebangsaan tentu agama tidak pernah membenturkan dirinya dengan agama, bahkan malah saling terkait. Karena itu dalam mengembangkan madrasah itu harus juga ada misi kebangsaan.
bukan kok mentang-mentang kemudian sekarang sudah merdeka kemudian lupa, kemudian pengen mendirikan negara sendiri. Nah, kemudian kemandirian, jadi tidak tergantung sana, tidak tergantung sini. Keumatan, jadi madrasah itu harus memikirkan umat, jadi memberdayakan umat dengan berbagai macam cara tentunya. Kemudian kemodernan, jadi jangan sampai image pondok, image madrasah itu tidak maju, kolot dan seterusnya. Maka dalam mengembangkan madrasah perlu, dan ini saya kira sudah implementasinya juga sudah bagus. Beberapa madrasah sudah mulai mengikuti kemajuan atau era modern, jadi menggunakan produk-produk modernitas. Ya tidak masalah, penting ojo ketinggalan, bahasanya begitu. Karena tidak ketinggalan saja, terkadang madrasah itu kalah dengan yang umum misalnya, apalagi kemudian tidak mengikuti kemodernan, ya wis nanti ya lama kelamaan tidak ada sesuanya. Jadi ini yang ada di KMA. Tujuan pengembangan kurikulum PAI yang salah satunya akidah akhlak ya, jadi ingat ya, PAI itu juga masuk akidah akhlak. Akidah akhlak masuk di PAI. Nah ini mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki sikap keagamaan yang moderat. Ini harus kita ingat betul. Jadi moderat itu menjadi nafas pendidikan Islam di Indonesia. Jadi jangan sampai nanti kalian malah mengajarkan eksklusif. Yang harus kalian ajarkan inklusif, berbudaya, religius, serta memiliki kemampuan hidup sebagai beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, serta mau menjadi bagian dari solusi. Jadi pendidikan ini tidak hanya urusan lulus, selesai, dapat ijazah, bukan seperti itu. Nah, tapi bagaimana kemudian terjun di masyarakat, kemudian terjun di dunia yang lebih nyata, menjadi bagian dari solusi, jangan kemudian justru menjadi bagian dari masalah. Jadi biasanya PAI itu memberi bekal untuk bisa mencapai ini. Tujuan pembelajaran saya kira ini ya tidak terlalu urgent untuk saya jelaskan, karena saya rasa dan saya berharap kalian familiar dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, karena nanti kalian yang turun di lapangan. Nah, kemudian yang akidah LTMDS juga ini mau menumbuh kembangkan akidah. Jadi kurang lebih ini ya tujuannya. Nah, kemudian ini standar kompetensi lulusan SKL-nya, mengenal untuk MI, mengenal dan meyakini rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada qadar dan qadar. Nah, tentu ketika masuk MTS itu juga ada peningkatan. Itulah sebabnya seperti yang pertemuan sebelumnya saya sampaikan, seorang guru di setiap jenjang itu harus mempersiapkan peserta didiknya untuk masuk jenjang selanjutnya, karena saling terkait sebenarnya. Ya bisa jadi ini hanya konsep saja, tapi di sini sudah masuk ke ranah praktek, itu bisa jadi. Makanya siapkan dengan matang di sini, baru nanti masuk ke sini. Ini di KMA juga ada. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ya, prinsipnya pembelajaran akidah akhlak itu menjadi salah satu bagian dari rumpun pendidikan agama Islam, sehingga harapan saya ke depan kemudian kalian bisa betul-betul memahami materi, betul-betul bisa menjalankan apa yang kalian ajarkan, kemudian betul-betul memiliki akhlak yang seperti kalian ajarkan. Nah, jadi itu.
Jadi dan jangan membatasi diri, poinnya itu juga. Jadi PAI ada 4 ya, kita bahas. Kalian harus kuasai semua, kalian harus mencari banyak hal dari luar supaya ketika nanti kalian mengajar itu tidak kemudian menyesatkan, gitu ya. Jadi pastikan dalam hal mengajar kalian nanti itu menjadi salah satu yang bernilai ibadah. Begitu ya, saya kira untuk pertemuan ketiga ini. Untuk selanjutnya mulai presentasi, ditunggu saja instruksi dari saya termasuk pembagian kelompoknya ya. Oke, saya kira itu. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.